Halo semuanya, selamat malam saya ucapkan kepada Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian semua dimanapun berada. Pada video kali ini di sini saya ada tugas yang diberikan kepada saya, ada tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada saya mengenai penyebab wacana atau penyebab ISIS masuk ke Indonesia. Namun sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Mesyukur Laia, kelas 12 MIPA 2. Guru pengasuh PKN adalah Ibu Erniwati Sepua. Pada video kali ini, di sini kami ada beberapa tugas yang diberikan kepada kami. Ada 3 poin yang menjadi judul wacananya adalah menjadi ancaman besar ini penyebab ISIS masuk di Indonesia. Nah, pada pertanyaan yang pertama, kita langsung masuk pada pertanyaan yang pertama, yaitu apa saja dampak negatif yang akan diterima bangsa Indonesia apabila gerakan ISIS berkembang di Indonesia. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian semua, kita perlu mengetahui apa sih yang singkatan dari ISIS, apa sih pengertian dari ISIS, dan apa kepanjangan dari ISIS. ISIS adalah singkatan dari Islamic State of Iraq and Syria dan juga dikenal sebagai Islamic State of Iraq and the Levant atau ISIL atau DIS. ISIS adalah sebuah kelompok teroris yang beroperasi di wilayah Timur Tengah, terutama di Irak dan Suriah. Kelompok ini didirikan pada tahun 2013 dan kelompok tersebut memiliki tujuan untuk mendirikan negara Islam yang diperintah berdasarkan interpretasi mereka sendiri terhadap hukum Islam. Hukum atau ISIS dikenal karena kekejaman dan kekerasan yang mereka lakukan, termasuk serangan teror, pembunuhan massal dan pemerkosaan dan penghancuran situs-situs bersejarah dan budaya. Mereka juga menggunakan media sosial dan internet untuk menyebarkan propaganda dan merekrut anggota baru. Nah, ISIS ini berdiri pada tahun 2013. Mereka juga pada waktu itu mungkin melakukan berbagai macam untuk merekrut negara atau wilayah Indonesia. Dengan berbagai macam mereka melakukan apa yang menjadi supaya negara Indonesia bisa terpengaruh dengan apa yang mereka perbuat kepada warga Indonesia. Nah, mungkin pada waktu itu negara Indonesia juga tidak mudah terpengaruh dengan apa tujuan mereka supaya mereka bisa terpengaruh dengan situs mereka masing-masing atau dengan tujuan mereka masing-masing. Namun kelompok ini telah menarik perhatian dunia internasional dan menjadi ancaman global, dan mungkin ada berbagai macam yang mereka lakukan supaya negara Indonesia bisa terpengaruh dengan mereka. Namun tidak terjadi. Karena kemampuan mereka dalam merekrut anggota dari berbagai negara termasuk Indonesia, banyak negara dan koalisi internasional berupaya untuk melawan dan menghancurkan ISIS baik melalui upaya militer maupun kerjasama yang intelijen. Penting kita untuk catat atau penting kita garis bawahi dalam kehidupan kita bahwa ISIS bukan mewakili agama Islam secara keseluruhan. Namun mayoritas umat Islam menolak ideologi dan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh ISIS. Kelompok ini dianggap sebagai kelompok teroris yang menyimpang dari ajaran Islam yang sebenarnya. Nah, kita masuk pada pertanyaan kita tadi, apabila gerakan ISIS ini berkembang di Indonesia. Nah, kalau misalnya gerakan ISIS ini berkembang di Indonesia, yang akan terjadi adalah satu, keamanan dan stabilitas nasional terancam. Dari kata keamanan saja sudah terancam, apalagi yang lain. Gerakan ISIS yang aktif dan berkembang di Indonesia dapat mengancam keamanan dan stabilitas nasional. Mereka dapat melakukan serangan teror atau penyerangan terhadap target sipil, infrastruktur, dan lembaga pemerintah. Mudahnya mereka melakukan pembunuhan, pemerkosaan, sebagai macam lainnya
kepada warga Indonesia atau kepada pemerintahan Indonesia. Mereka bisa sewenang-wenangnya saja ketika berkembangnya ISIS di Indonesia. Makanya keamanan dan stabilitas nasional terancam. Kedua, radikalisasi dan perekrutan. Gerakan ISIS dapat mempengaruhi masyarakat Indonesia, terutama generasi muda, untuk terlibat dalam aktivitas radikal dan terorisme. Mereka dapat melakukan perekrutan anggota baru, termasuk melakukan media sosial dan internet yang dapat mengancam keamanan negara. Mungkin mereka ada beberapa macam mereka lakukan supaya warga Indonesia atau negara Indonesia bisa terpengaruh dengan apa yang mereka lakukan. Mereka bisa mempengaruhi warga Indonesia dengan menggunakan internet atau dengan menyebarkan video-video propaganda supaya bisa warga Indonesia bisa tertarik, namun tidak bisa. Mereka masih percaya, mereka bisa percaya dan bisa memperkuat negara mereka atau negara Indonesia supaya mereka bisa melawan terorisme itu tersebut. Ketiga, yang terjadi ketika ISIS itu berkembang di Indonesia yaitu antar agama. Istilahnya terjadi konflik antar agama dan antar kelompok. Nah, kehadiran gerakan ISIS dapat memperburuk konflik antar agama dan antar kelompok di Indonesia. Hal ini dapat memicu ketegangan, kebencian, dan kekerasan antar kelompok yang berbeda, mengancam kerukunan dan persatuan nasional. Nah, dari kata konflik aja sudah takut kita. Kenapa? Karena kenapa bisa terjadi nanti konflik ketika misalnya berkembang di Indonesia ini ISIS, makanya nanti ada yang namanya saling-saling atau sama-sama memperkuat agamanya masing-masing, tapi saling menghina agama satu sama lain. Kenapa saling menghina? Karena tadi pengaruh-pengaruh terorisme kepada agama yang lain dan agama yang satu. Ada yang agama yang satu membilangkan agamanya lebih hebat, yang satu juga bilang agamanya lebih kuat dan lebih hebat. Makanya terjadi konflik antar agama karena tidak menghargai satu sama lain, tidak menghargai satu perbedaan. Makanya saya menghimbau kepada kita semua, mari kita bergandengan tangan mari kita menghargai perbedaan satu sama yang lain. Kedua, antar kelompok. Kalau misalnya kita mempunyai kelompok A, B, kelompok C, kita sama-sama menghargainya. Jangan ketika kita mempunyai kelompok A, B, C, dan D, kita menghina agama atau bukan agama, menghina kelompok yang lain. Makanya nanti terjadi yang namanya tawuran. Ketika kita saling membuli teman-teman kita atau ketika kita membuli circle-circle atau kelompok teman-teman kita. Keempat, apabila gerakan ISIS ini berdiri di Indonesia, yang terjadi adalah kerugian ekonomi. Kenapa mereka terjadi kerugian ekonomi ini? Aktivitas terorisme yang mereka lakukan oleh gerakan ISIS dapat menyebabkan kerugian ekonomi yang signifikan. Serangan teroris atau terorisme dapat merusak infrastruktur dan menghancurkan properti dan menghambat investasi serta pariwisata yang berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi negara. Mereka bisa wenang-wenangnya saja apa yang menjadi hak warga Indonesia, mereka bisa mengambil keputusan mereka sendiri. Mereka bisa menguasai apa yang menjadi hak warga negara Indonesia. Misalnya misalnya harga-harga atau benda-benda yang berharga, yang sangat berharga, mereka bisa sewenang-wenangnya. Kalau misalnya kita tidak mengasihi kepada mereka, mereka tinggal melakukan pembunuhan. Mereka bisa menembak kita satu tembakan saja, kita bisa mati. Makanya dampak negatif ini menunjukkan pentingnya pencegahan dan penanggulangan gerakan ISIS di Indonesia. Pemerintah dan masyarakat perlu bekerja sama untuk mencegah radikalisasi, meningkatkan keamanan, dan mempromosikan nilai-nilai toleransi, kerukunan, dan perdamaian. Pertanyaan yang kedua, bagaimana penilaian Anda atas upaya pemerintah dalam mencegah berkembangnya gerakan ISIS di Indonesia?
Indonesia. Nah, pada video kali ini, menurut pemahaman saya atau yang saya miliki tentang pendapat pribadi, namun berdasarkan informasi pada wacana yang saya baca atau yang tersedia, pemerintah Indonesia telah melakukan beberapa upaya dalam mencegah berkembangnya gerakan ISIS di Indonesia. Berkembang gerakan ISIS di Indonesia, namun ada juga beberapa langkah yang harus kita lakukan supaya gerakan ISIS ini tidak mudah masuk ke Indonesia. Yang pertama, melakukan penegakan hukum. Pemerintah Indonesia telah meningkatkan upaya penegakan hukum terhadap individu atau kelompok yang terlibat dalam aktivitas terorisme dan radikalisasi. Mereka melakukan pengadilan, mereka melakukan penangkapan dan penahanan terhadap anggota gerakan ISIS. Gerakan ISIS. Nah, ketika mereka sudah melakukan tersebut atau mereka melakukan penegakan hukum supaya terorisme tidak mudah masuk ke Indonesia, kalau misalnya mereka sudah ada di Indonesia, harus kita melakukan yang namanya pengadilan, penangkapan, dan berbagai macam lainnya supaya mereka tidak mudah masuk ke Indonesia, supaya mereka tidak mudah mempengaruhi warga Indonesia dan bisa ikut dengan kelompok mereka. Kedua, pencegahan radikalisasi pemerintah. Pemerintah telah meluncurkan program-program pencegahan radikalisasi di berbagai tingkatan termasuk di sekolah, universitas, dan masyarakat umum. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya radikalisasi dan memberikan pendidikan yang mendorong nilai-nilai toleransi, kerukunan, dan perdamaian. Pencegahan radikalisasi. Nah, pada video kali ini atau pada penjelasan pencegahan radikalisasi ini, mungkin kalau misalnya pemerintah harus menguatkan yang namanya pencegahan radikalisasi, dimulai dari video atau dimulai dari harus mempunyai sarjana atau gelar kita masing-masing sebagai warga negara Indonesia. Nah, kepada teman-teman sekalian semua yang sudah mempunyai istilahnya yang sudah mempunyai sarjana, gelar-gelar, itu harus dipergunakan ya, harus dipertanggungjawabkan supaya nanti misalnya kita berjumpa dengan seorang teroris, misalnya kita sudah mempunyai gelar sebagai berbagai macam, tetapi kita takut dengan mereka, makanya mereka mudah nanti masuk ke Indonesia dan untuk merekrut atau supaya mereka bisa menghancurkan negara kita. Ketiga, kerjasama internasional. Pemerintah Indonesia telah bekerjasama dengan negara-negara lain dalam memerangi gerakan ISIS. Mereka telah melakukan pertukaran informasi intelijen, kerjasama dalam penegakan hukum, dan upaya bersama dalam mencegah pergerakan militan dan pendanaan teroris. Nah, di sini pada video kali ini kita harus bekerja sama dengan internasional, dengan pemerintah, apalagi juga dengan negara-negara lain. Kita harus bekerja sama, kita harus bergandengan tangan supaya teroris tidak mudah masuk ke Indonesia. Keempat, pemblokiran situs web dan media sosial. Mungkin ketika mereka sudah masuk ke Indonesia atau teroris ini sudah masuk ke Indonesia, pasti ujung-ujungnya mereka melakukan yang namanya situs web dan media sosial dengan menggunakan akun palsu. Nah, hati-hati ya kepada teman-teman semua, jangan mudah terpengaruh dengan mereka. Kita harus, kalau misalnya ada link-link yang dikirim kepada kita, kita coba dulu telusuri, jangan asal-asal saja kita menekan. Kita harus tanya dulu kepada teman kita ini apa benar atau tidak, karena nanti kita bisa terpengaruh dengan mereka, makanya nanti bisa mereka mengambil kita dan kita bisa menjadi anggota mereka, dan supaya mereka bisa sewenang-wenangnya melakukan apa yang menjadi tindakan, mereka bisa masuk ke Indonesia dan bisa merusak negara Indonesia. Jadi saya harap kepada teman-teman semua harus hati-hati ya dengan menggunakan media sosial. Nah, meskipun juga pemerintah telah melakukan upaya dalam mencegah berkembangnya gerakan ISIS di Indonesia,
Tantangan yang dihadapi masih besar. Perlu adanya kerjasama yang lebih erat antar pemerintah, masyarakat, dan lembaga terkait untuk terus-menerus meningkatkan keamanan, pencegahan radikalisasi, dan penanggulangan terorisme. Nah, mungkin juga tidak hanya mungkin pemerintah saja yang memperkuat negara ini, kita juga warga Indonesia harus bekerja sama dengan mereka, bekerja sama dengan pemerintah. Karena kalau bukan dari kita, karena negara ini adalah dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Karena siapa lagi kalau bukan kita yang memperkuat negara kita? Siapa lagi kalau nggak mungkin negara lain yang memperkuat negara kita? Kita sendiri. Kita mulai dari diri kita sendiri. Harus kita kuat, harus kita mempunyai wawasan yang lebih luas supaya TNI atau terorisme itu bisa masuk ke Indonesia. Pertanyaan yang ketiga atau poin yang ketiga, tuliskan dan jelaskan rekomendasi Anda kepada pemerintah dan masyarakat Indonesia untuk mencegah gerakan ISIS di Indonesia. Gerakan ISIS atau rekomendasi kepada pemerintah dan masyarakat Indonesia untuk mencegah ISIS di Indonesia. Namun ada beberapa poin yang harus dilakukan kalau misalnya pemerintah Indonesia untuk mencegah gerakan ISIS di Indonesia. Yang pertama, yaitu penguatan penegakan hukum. Pemerintah juga harus menguatkan penegakan hukum. Perlu terus meningkatkan penegakan hukum terhadap individu atau kelompok yang terlibat dalam aktivitas terorisme. Ini mencakup pengawasan yang ketat terhadap perbatasan dan pengawasan terhadap pemantauan terhadap jaringan teroris, dan penindakan tegas terhadap pelaku kejahatan terorisme. Kedua, pendidikan dan kesadaran masyarakat. Masyarakat perlu diberikan pendidikan yang komprehensif tentang bahaya radikalisme dan terorisme. Program-program pendidikan yang mempromosikan nilai toleransi, kerukunan, dan mempromosikan nilai perdamaian dan memperkuat sekolah, universitas, dan lembaga masyarakat. Nah, saya juga menghimbau kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian semua untuk harus taat kepada pemerintah. Apa yang menjadi aturan pemerintah, kita harus mengikutinya dengan baik dan dengan seksama. Yang ketiga, kolaborasi antar lembaga dan kerjasama nasional. Pemerintah juga perlu mengetahui atau perlu meningkatkan kerjasama antar lembaga dan menerangi terorisme, termasuk intelijen, penegakan hukum, dan keamanan nasional. Selain itu, kerjasama internasional dengan negara-negara lain dapat pertukaran informasi intelijen dan penanggulangan terorisme juga penting. Keempat, pemberdayaan masyarakat. Masyarakat perlu diberdayakan untuk melawan radikalisasi dan terorisme dalam lingkup lokal. Hal ini dapat dilakukan melalui pembentukan forum-forum komunitas, pelatihan dan untuk pemimpin masyarakat, dan promosi dialog antar kelompok untuk membangun toleran dan kerukunan. Kelima, pengawasan media sosial dan internet. Langkah-langkah perlu diambil untuk mengawasi dan membatasi penyebaran propaganda dan rekrutmen teroris melalui media sosial dan internet. Kerjasama antar pemerintah, perusahaan teknologi, dan masyarakat sipil dalam mengidentifikasi dan menghapus konten terorisme yang sangatlah penting. Kalau misalnya terorisme melakukan berbagai macam atau hal-hal negatif dalam media sosial, pemerintah harus melakukan kerjasama dengan perusahaan teknologi supaya mereka tidak sewenangnya mempengaruhi dengan melakukan berbagai macam di internet, di media sosial, supaya warga negara Indonesia itu
dapat terpengaruh dengan mereka. Makanya pemerintah juga harus melakukan yang namanya kerjasama kepada perusahaan teknologi. Nah, melalui langkah-langkah ini, saya harapkan atau saya mengharapkan dapat mengurangi risiko dan mencegah berkembangnya gerakan ISIS di Indonesia, serta memperkuat keamanan dan stabilitas nasional. Nah, saya juga mengharap kepada Bapak Ibu saudara-saudara sekalian semua dimanapun berada, kita harus hati-hati menggunakan media sosial. Jangan juga dari kita terpengaruh dengan menggunakan media sosial ini. Kita perlu hati-hati, kita perlu harus mengetahuinya dengan baik. Jadi saya harap kepada teman-teman semua, dengan kita menggunakan handphone ini, dengan menggunakannya dengan baik-baik, dengan baik dan dengan bijaksana. Nah, pada video kali ini, pada video yang singkat ini, saya minta maaf kepada ibu yang sudah melihat video ini. Apa yang menjadi kendala, apa yang menjadi kekurangan saya mohon untuk dimaafkan ibu, karena mungkin di berbagai tadi penjelasan saya ada berbagai macam penjelasan yang tidak sesuai. Mungkin dari sini saya mulai belajar. Untuk itu segala kata-kata yang kurang, kata-kata yang a, e, i, o, itu ibu saya minta maaf. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih. Ya ahoh. Shalom.